Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Arya Pratama dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer 1A angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas algoritma dan pemrograman pertemuan ke-6 tentang array. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu array. Ya, secara singkat, array itu adalah deretan variabel yang berjenis sama dan mempunyai nama yang sama. Lalu, pada bahasa C, array mempunyai lokasi yang bersebelahan, di mana alamat terkecil itu menunjuk ke elemen pertama dan alamat terbesar itu menunjuk ke elemen terakhir. Dan sebuah elemen pada array bisa diakses melalui indeksnya. Ya, jadi kesimpulannya itu array itu ya deretan variabel yang berjenis atau tipenya sama. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan array. Lalu kita menuju soalnya saja. Nah, soalnya itu ada satu, itu kita disuruh membuat program yang menampilkan menu dari kasus berikut. Nah, seperti ini. Itu kita disuruh buat program bahasa C untuk mengolah data siswa yang memiliki item data sebagai berikut. Nah, kita disuruh mengisi data seperti ini, yaitu ada NIM, nama, kelas, jenis kelamin, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai akhir, dan nilai indeks. Nah, untuk nilai akhir sendiri itu adalah jumlah dari atau nilai akhir itu sama saja dengan nilai total, yaitu berisi dari nilai tugas, terus ditambah nilai UTS dan nilai UAS. Untuk nilai tugas dan nilai UTS itu bernilai 30% dan untuk nilai UAS itu 40%. Nah, untuk nilai indeksnya itu seperti ini. Jadi ada nilai indeks hurufnya itu dari A sampai E, lalu dari mutunya itu paling tinggi 4 dan paling rendah itu di bawah 1. Dan ini untuk nilai-nilai yang menentukan indeks dan mutunya. Nah, lalu untuk tampilan menu awalnya itu kita disuruh seperti ini. Itu ada pilihan menu, lalu isi data, lalu menampilkan seluruh data yang telah kita input, dan kita disuruh menggunakan array of record, fungsi percabangan dan perulangan. Lalu ini buat program dengan menampilkan 3 menu dari kasus tersebut. Untuk tampilan menunya itu seperti ini. Nah, ini untuk menu pilihan menunya. Lalu ini untuk menu isi data, dan ini untuk menu menampilkan seluruh data. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja menuju algoritmanya. Di sini saya menggunakan include studio.h. Lalu ini adalah tipe bentukan data atau record. Nah, ini yang mana kita bisa mengisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di sini kita membutuhkan ini variabel seperti berikut, yang mana kita membutuhkan NIM, nama, kelas, jenis kelamin, lalu nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, mutu, dan indeks. Untuk NIM sampai jenis kelamin, saya menggunakan tipe data char karena di sini saya menggunakan karakter atau string ya, karena NIM, nama, kelas itu kan ada pasti berisi dari sekumpulan karakter-karakter yang menjadi satu. Jadi ini saya menggunakan char atau string lah. Nah, untuk nilai-nilai ini kan
Saya menggunakan float karena ya nilai sendiri kan berisi dari angka dan indeks ini huruf, jadi saya menggunakan char. Lalu di sini ada student murid 41, itu adalah nama recordnya. Lalu di sini ada void menu utama, lalu ini ente opsi. Nah, ini untuk nanti kita menginput datanya, yaitu saya gunakan variabel integer input. Lalu ini printf, lalu ini hanya pembatas. Lalu printf program nilai akhir siswa, printf Muhammad. Ini ada nama, NIM, dan email saya. Lalu ini untuk menunya, nanti menu awal di program itu printf untuk nomor 1 itu untuk menambahkan data baru. Lalu untuk nomor 2 itu untuk menampilkan seluruh data, dan yang ketiga itu untuk keluar dari program. Nah, ini printf ini untuk memasukkan input, dan scanf %d, koma, dan input. Lalu ini hanya untuk spasi. Lalu ini ya opsi itu sama dengan input. Baik. Lalu di sini ada void tambah data itu, lalu integer index char ulangi. Ini untuk kita menginput data di program nanti, yaitu ada NIM mahasiswa, lalu nama mahasiswanya, kelas mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, untuk nilai tugas itu seperti ini, yaitu murid, indeks, lalu nilai tugas, dan nilai UTS, nilai UAS juga sama. Sedangkan untuk nilai akhir itu yaitu nilai tugas dikali 30% ditambah nilai UTS dikali 30%, lalu ditambah lagi nilai UAS dikali 40%. Nah, nilai akhirnya itu seperti ini. Lalu ini untuk nilai indeks, huruf, dan mutunya. Di sini saya menggunakan if. Jika nilai akhir lebih kecil sama dengan 100 dan nilai akhir lebih besar sama dengan 92, maka nilai indeksnya itu A dan mutunya 4.0. Itu juga berlaku untuk nilai indeks dan mutu selanjutnya seperti yang terlihat. Nah, seperti ini sampai dengan E. Jika nilai indeksnya E, maka mutunya itu 0,5. Lalu ini saya menggunakan do while, yaitu misalkan nanti kita ingin menambah data lagi, kita akan diberi pilihan seperti ini, Y atau N. Nah, baik, selanjutnya kita ke void tampil data, yaitu prosedur atau fungsi untuk menampilkan seluruh data yang telah kita input. Ini saya menggunakan void data, integer index, lalu integer i, lalu ini printf menampilkan seluruh data. Nah, ini untuk proses perulangan itu saya menggunakan for i sama dengan 0, lalu i kurang dari indeks, lalu i plus plus. Hasil keluarannya itu seperti data mahasiswa keberapa, lalu ada NIM, nama, kelas, jenis kelamin, sampai mutu siswa, mutu mahasiswa. Lalu ini untuk mencari nilai terbesar dan terkecil tuh saya menggunakan integer terbesar sama dengan 0, lalu integer terkecil sama dengan 0, dan float total sama dengan 0. Lalu untuk perulangannya saya menggunakan for i sama dengan 0, i kurang dari indeks, lalu i plus plus. Nah, di sini saya menggunakan if jika murid i mutunya lebih besar dari murid terbesar, atau bisa dikatakan nih mutu murid
I lebih besar dari mutu murid yang terbesar, maka yang terbesarnya itu adalah I. Begitu pula dengan yang terkecil. Jika mutu murid I lebih kecil dari mutu murid terkecil, maka terkecilnya I. Dan untuk totalnya itu penjumlahan dari seluruh mutu murid I. Nah, untuk rata-ratanya itu float rata sama dengan total dibagi indeks. Nah, ini untuk keluaran nilai terbesar, terkecil, dan rata-ratanya seperti ini. Nah, ini kita ke prosedur program utamanya itu saya menggunakan void main, lalu ini char tambah, dan ini int integer mulainya itu sama dengan 1, lalu ada integer opsi, integer datanya itu sama dengan 0. Nah, sini saya menggunakan do while jika while mulai sama dengan 1, maka itu akan ke menu utama, yaitu opsi. Nah, di sini saya menggunakan if opsi sama dengan 1, maka yang do tambah data, yaitu jika kita memilih angka 1 saat di menu utama, maka kita akan menambahkan sebuah data. Nah, ini jika kita ingin menambahkannya, while tambah sama dengan y. Lalu if opsi sama dengan 2 dan data lebih besar dari 0 atau datanya sudah ada gitu, lalu kita memilih opsi kedua, maka kita akan menampilkan seluruh data yang telah kita masukkan. Lalu jika kita memilih nomor 3 atau if opsi sama dengan 3, maka kita akan keluar dari program dan akan muncul keluaran seperti ini, yaitu terima kasih. Baik, kita langsung saja menuju programnya. Maka akan keluar menu utama yang yaitu misalnya nomor 1 itu untuk menambahkan data baru, lalu untuk nomor 2 itu untuk menampilkan seluruh data, dan nomor 3 itu untuk keluar dari program. Nah, misalkan kita ingin menambahkan data baru, maka kita ketikkan saja angka 1. Nah, di sini kita disuruh memasukkan data mahasiswa ke 1. Misalkan ini menggunakan data saya saja. Nama, Raihan, kelasnya itu Pilkom 1A. Jenis kelaminnya itu L untuk laki-laki. Nah, misalnya nilai tugas saya itu 90, lalu nilai UTS saya 80, dan nilai UAS saya 85 misalnya. Nah, lalu kita akan ditanya lagi, apakah kita ingin menambah data lagi atau sudah. Jika kita ingin menambah data lagi, maka kita ketikkan Y. Nah, di sini kita disuruh memasukkan data mahasiswa kedua. Di sini saya menggunakan data asal saja. Jenis kelamin P untuk perempuan. Dan nilai tugas Adinda 90 juga. Kalau UTS-nya juga 85, dan nilai UAS-nya itu misalnya 95. Nah, kita akan tanya lagi, apakah kita ingin menambah data lagi atau tidak. Jika tidak, maka kita ketikkan N. Nah, setelah kita mengetikkan N, kita akan kembali ke menu awal atau menu utama. Nah, jika kita ingin menampilkan seluruh data yang telah kita input, maka kita ketikkan saja angka 2.
Nah, ini muncul data-data yang telah kita input tadi. Nih, ini data mahasiswa ke-1 itu seperti ini. Nah, indeks hurufnya itu B+, nilai akhirnya itu 85, dan mutunya itu 3,4. Sedangkan untuk mahasiswa kedua, mendapatkan nilai indeksnya itu A-, lalu nilai akhirnya itu 91, dan mutu mahasiswanya itu 3,7. Lalu di sini ada nilai terbesar, terkecil, dan rata-ratanya. Nah, untuk nilai terbesarnya itu 3,7 dipegang oleh Adinda, sedangkan nilai terkecil itu 3,4 dipegang oleh M. Raihan. Dan untuk nilai rata-ratanya itu 3,6. Nah, lalu di sini kita akan ke menu utama lagi. Misalkan kita sudah selesai gitu, maka kita ketikkan saja 3. Nah, akan seperti ini. Terima kasih gitu. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar di sini. Jadi ya, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.